Kaulah Raja kami dan sahabat, Kaulah Allah mulia yang kami sembah. Sahabatku dan sahabatku, terindah dan manis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Tuhan. Datang padamu, Allahmu maha ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, aku terindah dan manis bagiku. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh
sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari lebih lagi angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan ku sembah Engkau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia. Mari bawa hatimu, kita sembah Dia. Allah mulia, Raja perkasa. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Haleluya, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Yes, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang baik, Allah yang besar, nama-Mu mulia. Haleluya. Kami bawa korban syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk pertolongan-Mu dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami, pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan itu semua karena pertolongan-Mu, karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan ke dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di dalam doa pagi. Berapa banyak di antara kita yang sudah menerima janji Tuhan?
Berapa banyak di antara kita sudah sering mendengar firman Tuhan bahwa kasih karunia mendapatkan janji Tuhan, menerima janji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita mendapat atau kasih karunia yang kita terima itu bisa menerima janji yang daripada Tuhan. Mari kita belajar bersama. Poin pertama, apa yang harus kita kerjakan adalah sabar menunggu waktunya Tuhan. Jadi poin pertama untuk kita menerima kasih karunia daripada Tuhan yaitu menerima janjinya. Itu adalah sabar menunggu waktunya Tuhan. Coba kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jelas dikatakan di dalam Pengkhotbah bahwa segala sesuatunya ada waktunya, bukan tidak ada waktunya. Jadi ketika kita menerima janji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita akan digenapi Tuhan tepat pada waktunya. Kita garis besari bahwa waktunya adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Sering sekali kita mendapati bahwa kita maunya janji Tuhan itu menurut waktu kita. Kita maunya ketika kita memiliki janji-janji yang Tuhan janjikan itu kok lama yuk, kenapa tidak secepat yang kita mau? Padahal di Pengkhotbah dikatakan bahwa segala sesuatu pada waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan memberikan janjinya seperti apa yang kita mau. Tuhan, Engkau berjanji untuk memberkati aku. Kenapa berkat ini terlalu lama buat aku? Buat coba besok tiba-tiba berkat itu ada. Kita harus ingat di dalam Pengkhotbah jelas dikatakan bahwa segala sesuatunya ada waktunya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Seolah-olah waktunya ini adalah kepunyaan kita. Kita tidak memiliki apapun. Kita sudah diberikan kasih karunia-Nya itu sungguh luar biasa. Di mana kasih karunia diberikan kita, kita hanya memiliki, kita hanya melakukan bagian kita yaitu sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan semua apa yang Tuhan janjikan itu kita paksakan untuk sesuai dengan waktu kita. Kepengennya kita tuh apa ya, selalu cepet janjinya yang kita genapi. Yang Tuhan mau itu kalau bisa mau kita, bukan maunya Tuhan. Kalau bisa itu waktunya waktu kita, bukan waktunya Tuhan. Tetapi kita tidak bisa. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan ini, bahwa janji Tuhan ya dan amin akan digenapi semuanya. Kapan itu akan terjadi? Kita tunggu kairosnya Tuhan, kita tunggu waktunya Tuhan. Ketika kita menerima janji Tuhan, mungkin kita akan begitu luar biasa ketika oh iya ya ternyata waktunya Tuhan yang tepat. Mungkin saat ini kita memiliki pergumulan hidup, kita mengalami yang namanya kepengen mendapatkan jawaban hidup, di mana Tuhan berjanji untuk memberikan solusi demi solusi apa yang kita pergumulkan. Mungkin kita sakit, janji Tuhan katanya berikan kita kesembuhan. Kita mungkin mengalami yang namanya kesulitan ekonomi, di mana begitu banyak hari-hari ini yang memberitakan hal-hal yang mengerikan di tahun depan. Tetapi kita harus percaya bahwa kasih karunia, janji Tuhan itu akan diberikan dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Kalau kita belajar dengan Musa, bagaimana di mana dia harus mengalami yang namanya 40 tahun untuk menunggu janji Tuhan. Kalau kita lihat Musa perjalanan hidupnya harus membawa bangsa Israel begitu banyak macam sifat. Tetapi Musa hanya dia melakukan apa? Sabar menunggu waktunya Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini, hari-hari ini kita belum menerima janji Tuhan. Sakit, penyakit kita masih
ada dalam hidup, tetapi kita harus apa? Sabar. Dan kita harus lakukan semuanya supaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus akan memberikan janjinya kepada kita. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita melakukan setiap kehidupan kita dengan kesabaran kita, melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan sukacita, menjalani waktu demi waktu, sehingga tepat waktunya Tuhan itu janjinya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jadi poin pertama, apa yang harus kita kerjakan adalah sabar menunggu waktunya Tuhan, sehingga kasih karunia menerima janji Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Poin kedua, apa yang harus kita kerjakan untuk menunggu atau mendapatkan janji Tuhan, yaitu ketekunan. Poin kedua adalah ketekunan yang harus kita kerjakan. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 36. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 36, firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Oh, di ayat 36 dikatakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan dalam apa? Ketekunan dalam kesabaran kita menanti janji Tuhan. Kesabaran kita untuk menjalani hari demi hari tanpa lepas, dengan mengucap syukur, dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera di dalam hati kita. Secara manusia ketika kita menghadapi masalah demi masalah, kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah untuk kita lalui. Mungkin hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik. Itu rasa berat, itu terasa kita tidak mampu rasanya. Kita rasanya, aduh aku pengen nyerah Tuhan, aku tidak mampu menjalani segalanya ini. Tetapi ingat, ketika kau melakukan ketekunan, kau sabar melakukan ketekunan itu, kau sabar untuk melakukan segala sesuatunya, kau tekun berdoa, kau tekun menghadapi semuanya dengan sukacita, dengan percaya kepada Tuhan penuh, maka janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 dikatakan, jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Jadi ketika engkau tekun dan kau percaya kepada Tuhan, nah ketekunan kepercayaan kepada Tuhan itulah yang akan membawa kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya tidak tahu apa yang kita alami. Saat ini saya tidak tahu apa yang engkau hadapi hari-harimu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika engkau benar-benar tekun di dalam Tuhan, ketika engkau sabar menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini, maka kehidupan kita, maka janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan digenapi Tuhan tepat pada waktunya, tepat di mana kita akan berkata, wow, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat Allahku, sungguh hebat Yesusku, di mana janjinya digenapi. Pertanyaannya, maukah engkau, maukah kita semua bersabar dan bertekun menjalani kehidupan ini? Cuma dua hal yang perlu kita kerjakan sehingga kita menerima janji Tuhan, yaitu yang pertama, kita melakukannya dengan kesabaran dan bertekun di dalam Tuhan. Bertekun di dalam apa aja? Berdoa, mengucap syukur senantiasa di dalam apapun, di dalam kondisi apapun, kita tetap tekun fokus kepada Tuhan, kita tetap tekun mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya 2 poin yang harus kita kerjakan untuk menerima, mendapatkan janji Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, bersabarlah di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tekun, jalani kehidupan kita dengan ketekunan, tekun di dalam berdoa, tekun di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera itu selalu ada di kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kehidupan, jadi rema, menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.